juga akan hadirkan juga nanti kondisi terkini pagi hari ini dari wilayah Nagrek. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Danita Riyadini di wilayah Semarang, tepatnya di gerbang tol Kalikangkung, dan juga nanti ada rekan kami Tiara Harahap di wilayah Nagrek, Jawa Barat. Kita langsung ke Danita terlebih dahulu. Pagi hari ini kondisinya bagaimana, Danita? Maria, di gerbang tol Kalikangkung pada pagi hari ini untuk kendaraan pemudik tiba di gerbang tol Kalikangkung ini semakin banyak. Artinya untuk jumlah kendaraan juga semakin meningkat bila dibandingkan dengan dini hari tadi. Dan kami memantau untuk saat ini saja terjadi antrean di gerbang tol Kalikangkung ini. Namun lagi-lagi memang petugas tim urai terus bersiaga di gardu tol untuk mengurai kemacetan ataupun kepadatan akibat antrean kendaraan yang akan melakukan transaksi. Selain itu, pihak Jasa Marga juga menambah gardu tol satelit atau gardu tol tambahan dan juga mobile reader. Dan pihak dari petugas Jasa Marga maupun petugas gabungan juga mengimbau kepada masyarakat yang akan tiba di gerbang tol Kalikangkung ini untuk mengurangi kecepatannya, pemirsa, karena untuk maksimal kecepatan yang harus dilalui ataupun maksimal kecepatan kendaraan adalah 100 km per jam, dan menuju ke gerbang tol harus dikurangi nih kecepatannya, sehingga memang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun dihindari begitu. Sementara untuk titik-titik kemacetan, betul tadi sudah disampaikan, untuk titik Krapyak merupakan titik kemacetan karena pertemuan arus dari arah Jatingaleh, buangan kendaraan dari Jatingaleh dan juga kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kalikangkung ini. Kepadatan dan juga antrean panjang juga sudah nampak terlihat di beberapa ruas jalan di Semarang, Jawa Tengah ini, tidak hanya di sepanjang tol Kalikangkung ini ataupun Krapyak, namun juga di Semarang Solo, tepatnya di Bawen dan juga di Tembalang. Ini merupakan titik dari kepadatan para pemudik ataupun kendaraan yang melintas di Semarang menuju ke arah Jawa Timur maupun ke arah Solo. Karena untuk kontur tanah ataupun jalanan juga menanjak sehingga ada perlambatan kendaraan yang melaju di titik ini. Dan pihak kepolisian juga tadi mengecek satu persatu atau secara acak begitu pengendara bagaimana kemudian perjalanan mereka selama one way ini diberlakukan. Tadi ada beberapa pemudik yang mengaku, terutama dari Jakarta, Bogor maupun Bandung, yang mengaku dibantu dengan adanya one way ini. Mereka merasa lancar ataupun perjalanan mereka lebih cepat begitu. Dan tadi ataupun berdasarkan evaluasi begitu selama 3 hari ini maksud kami, dari Kamis, Jumat dan juga Sabtu dini hari tadi, untuk jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung selama pelaksanaan one way ini kurang lebih 75.000 kendaraan sudah melewati gerbang tol Kalikangkung ini. Itu artinya peningkatan sudah terjadi cukup signifikan, dan untuk jam-jam tertentu yang harus dihindari dan diperhatikan bagi pengendara yang tiba di Semarang, tepatnya di Kalikangkung ini, adalah menuju sore hari dan juga menuju waktu malam hari atau waktu berbuka. Itu merupakan jam-jam rawan terjadi antrean panjang kendaraan. Dan di titik-titik lain tentu saja selain juga Krapyak, Tembalang, juga ada di exit tol Bawen yang juga dihindari ataupun diperhatikan bagi pengendara untuk bisa memperlambat laju kendaraan mereka karena ada kepadatan kendaraan. Maria dan juga Arif Fadil. Ya, terima kasih Danita Riyadini melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Kita akan beralih juga ya, Via? Ya, Nagrek ya. Ini ada Tiara Harahap. Informasi dari Anda, Tiara. Iya, Rifadil dan juga Maria Asegaf, pantauan arus mudik Lebaran tahun 2022 di tempat kami mengabarkan, yakni di arteri mengarah ke Nagrek ini memang sudah cukup padat ya. Untuk volume lalu lintasnya memang sudah meningkat jika kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, artinya 4 atau 5 hari jelang Lebaran kemarin. Kalau bisa Anda saksikan di belakang saya ini memang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi, begitu bahkan kemacetan ataupun juga kepadatan ini setidaknya lebih cair jika kita bandingkan dengan 10 menit yang lalu yang sudah cukup lebih padat begitu. Nah, sebagai gambaran Maria dan juga Arif Fadil, di lokasi kami ini setidaknya 5 km jika kita mengarah ke Cikaledong Nagrek, Jawa Barat, yang dimana titik tersebut ini merupakan titik yang kemudian difokuskan oleh petugas karena sering sekali terjadi kemacetan ataupun juga kepadatan di sana, pemirsa. Dan memang nantinya
kendaraan yang melintas di area tersebut ini diprediksi akan mengalami kepadatan, namun ada pun juga sejumlah antisipasi yang sudah dipersiapkan oleh petugas lalu lintas yang berjaga. Ini antara lain adalah melakukan pengalihan arus lalu lintas terlebih dahulu. Artinya jika nanti di kawasan Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat ini terdapat kepadatan, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas ke area ataupun ke wilayah Kadungora, yang dimana hal tersebut untuk dilakukan agar kemacetan ataupun juga kepadatan tersebut terbagi begitu. Nah, kalau misalnya nanti di Cikaledong dan juga Kadungora ini sudah terdapat kepadatan yang benar-benar tidak bisa terurai lagi, pemirsa, nanti petugas akan melakukan sistem satu arah ataupun juga one way. Nah, sistem satu arah dan juga one way, pemirsa, nanti ini akan dilakukan hingga ke Limbangan, Garut, Jawa Barat. Tentunya yang nantinya akan diprioritaskan adalah kendaraan dari barat ke timur. Yang Anda saksikan ini adalah kendaraan yang mengarah dari arah Jakarta ataupun juga Bandung Kota, begitu, yang banyak sekali kepadatan yang mengarah ke area Garut dan juga Tasikmalaya. Nah, kemudian juga nanti ada pun juga sejumlah pertimbangan kalau memang dilakukan sistem satu arah, petugas terlebih dahulu melihat ke Limbangan Garut apakah nanti di Limbangan Garut tersebut mampu menampung kendaraan yang keluar dari jalur satu arah ataupun juga sistem one way begitu. Kalaupun tidak, nanti tetap akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas dan juga terdapat mekanisme penambahan personil. Kalau sekarang di pos pemantauan yang terdapat di Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat ini memang sudah ada 15 personil setidaknya di sana. Nanti akan ada penambahan juga dari Satlantas Polrestabes Bandung yang akan dikerahkan pula, dan juga mereka nantinya kalau misalnya tidak ada kepadatan juga secara situasional akan melakukan jemput bola untuk memeriksa vaksinasi yang kita ketahui, pemirsa, ini sebagai syarat dari mudik lebaran tahun 2022, dan memang jika diketahui tidak ada pengendara yang kemudian ini masih belum melakukan vaksinasi, di pos pemantauan Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat tersebut ini juga menyediakan vaksinasi yang kuotanya ini tidak terbatas. Jadi untuk pemudik yang akan melakukan vaksinasi bisa mampir terlebih dahulu di pos pemantauan Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Sementara demikian laporan yang bisa kami informasikan, kami kembalikan ke Maria Asegaf dan Arif Fadil di studio. Terima kasih Tiara Harahap melaporkan langsung dari kawasan Nagrek, Jawa Barat, dan sebelumnya sudah ada juga Danita Riyandini dari Gerbang Tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah.